Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Lok Seumawe, Aceh Utara. Sejarah Kerajaan Samudera Pasai ditandai dengan raja yang berkuasa, masa kejayaan, dan jejak peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Kesultanan ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak yang sudah ada sebelumnya. Samudera Pasai terletak di wilayah yang sangat strategis. Kawasan Pasai dekat dengan laut dan tidak jauh dari Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan ke Persia, Arab, Cina, serta India. Kondisi ini membuat Samudera Pasai terus berkembang menjadi pusat perdagangan besar. Saat menjadi pusat bisnis, Kerajaan Samudera Pasai juga fokus pada komoditas utamanya yaitu lada. Sejarah mencatat, Kerajaan Samudera Pasai awalnya digagas oleh Nazimuddin Al-Kamil. Lalu, Kerajaan Samudera Pasai didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Sultan Malik Al-Saleh atau Marah Silu. Pendiri Kerajaan Samudera Pasai ini sekaligus menjadi raja pertama Samudera Pasai. Beberapa referensi menjelaskan, terpilihnya Marah Silu sebagai penguasa Pasai karena titah dari Kesultanan Mamluk di Kairo. Marah Silu diberi gelar Sultan Malik As-Saleh atau Sultan Malikus-Saleh. Dia menjadi Sultan Samudera Pasai periode tahun 1267 sampai tahun 1297 Masehi. Usai Marah Silu wafat, pemerintahannya digantikan oleh sang putra yaitu Sultan Malik As-Zahir dari hasil perkawinan Marah Silu dengan putri Raja Perlak. Mengutip laman resmi pemerintah Provinsi Aceh, masa kejayaan Kerajaan Samudera Pasai ada pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Zahir II. Wilayah Pasai yang pada masanya menjadi pusat perdagangan, membuat banyak saudagar dari penjuru dunia seperti India, Siam, Arab hingga China datang untuk berniaga ke Pasai. Lintas perdagangan di Pasai yang berkembang pesat saat itu juga membuat Kesultanan Samudera Pasai merilis mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Selain menjadi kawasan yang paling sibuk, Kerajaan Samudera Pasai juga menjadi tempat dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Walau sempat mendapat serangan dari Kerajaan Majapahit, Kesultanan Samudera Pasai mampu kembali meraih masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Malikah Nahrasyiyah. Jejak peninggalan Kesultanan Samudera Pasai diketahui melalui bukti arkeolog ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Area makam para Raja Samudera Pasai itu berada tidak jauh dari reruntuhan bangunan Kesultanan Samudera Pasai yang persisnya berlokasi di Desa Beringin, Kecamatan Samudera, Lok Seumawe. Dari deretan makam para raja, terdapat makam atas nama Sultan Malik Al-Saleh yakni raja pertama sekaligus pendiri Samudera Pasai. Tidak hanya makam Sultan Malik Al-Saleh, tapi ada juga makam Sultan Malik As-Zahir, Tengku Kuetloh hingga Ratu Al-Akla. Selain pemakaman, Kerajaan Samudera Pasai meninggalkan lonceng cakradonya, stempel khas kerajaan, buku tasawuf hingga karya tulis hikayat Raja Pasai.